Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala nuril azim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul azim. Hadratal mukarramin, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, alhamdulillah pada pagi hari yang indah ini kita bisa berkumpul bersama-sama di aula Pondok Pesantren Al-Hadid dalam keadaan sehat walafiat, tepat di tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1446 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 16 September 2024 Masehi. Mudah-mudahan apapun ungkapan rasa syukur kita hari ini, semuanya kita panjatkan, kita persembahkan hanya untuk Allah, sehingga biarkan nanti Allah yang akan membalas sesuai dengan takaran yang kita berikan masing-masing. Salawat teriring salam semoga terlimpah dan tercurah kepada uswah hasanah junjungan kita tercinta, suri teladan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, penutup para nabi dan utusan Allah yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kami mengucapkan terima kasih banyak atas kerauhan panjenengan semuanya. Banyak yang tanya sebetulnya, kenapa tidak diinfokan jauh-jauh hari misalnya, terus kemudian dibuat lebih besar lagi. Kemarin itu sebetulnya ada beberapa dilema ya, kami pengurus ya, karena sedianya acara ini bukan maulid Nabi seperti ini, tetapi kita mau konsep semacam daurah khusus untuk mu'alaf. Ya, waktu itu di acara di Paleo kita rencanakan di Hotel Santika. Tapi kemudian ternyata berkembang lagi, acara daurah mu'alaf tidak bisa dilaksanakan tanggal 16 karena ada berbarengan dengan acara Fitrah Fest namanya di Bandung ya. Itu juga acaranya para mu'alaf ya, sehingga kemudian kami mengalah ya, acara daurah mu'alafnya untuk sementara kita pending, dan akhirnya kemudian kita buat saja acara sederhana, yaitu Maulid Nabi Muhammad SAW ya. Dan memang kita nggak undang banyak-banyak. Sebab apa? Sebab saya sebetulnya malu ya. Saya sudah menduga hal tadi akan terjadi ya, padahal saya sudah bilang tidak perlu ada acara apa-apa. Kenapa? Yang penting adalah maulid nabinya. Cuma kebetulan memang agak spesial tahun ini, kondelalahnya pas bareng dengan milad saya pribadi ya. Jadi kan kalau tanggal lahir saya tanggal 16 September ya, tahun ini subhanallah ternyata bareng maulid nabi pas tanggal kejatuhan tanggal 16 September ya. Jadi kita bikin yang sederhana, yang simpel, pokoknya kita undang yang deket-deket saja lah gitu ya. Yang alhamdulillah yang donatur-donatur yang biasa ikut ya, berpartisipasi membantu pondok ya, yang ada di sekitaran Gunung Kidul kita undang. Kemudian jamaah-jamaah binaan kita yang aktif ya menjadi santri kalong, itu yang kita undang ya. Dan alhamdulillah terima kasih dari Klopoloro, Tepus hadir, dari Kampung Mu'alaf ya, Semin juga hadir, Jati Ayu ya, Ponjong Surodadi,
Ngepung dan sekitarnya. Jadi ikut memeriahkan acara ini. Intinya memang kita nggak kepengen melewatkan momen Maulid. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya barangkali sebelum nanti menyampaikan inti tausiahnya, saya cerita dulu sedikit ya mengenai sebelum acara ini berlangsung, saya itu mendapatkan hal-hal istimewa. Ya, mudah-mudahan ini petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Maulid ini walaupun kecil, spesial, kita pokoknya nggak kepengen banyak-banyak, pokoknya simpel aja. Tapi ternyata Allah tuh sudah menyiapkan yang istimewa buat kami di sini. Apa yang pertama, saya ketemu mu'alaf hebat. Jadi memang temanya saya kepengen Maulid ini karena daurah mu'alaf nggak jadi. Maulid pokoknya temanya dari kami mu'alaf untukmu ya Rasulullah, itu temanya begitu. Emang ngapain sih mu'alaf? Karena memang Al-Hadid ya didirikan ya, satu yang pendirinya juga mu'alaf ya, saya sendiri ya. Saya dulunya juga tapi mu'alaf, kalau sekarang udah bukan ya. Nah, kemudian yang ada di sini juga banyak yang dari kalangan mu'alaf ya. Yang ketiga, kita memang dakwahnya, salah satu fokus dakwah kita adalah membina mu'alaf ya, selain yang lain juga ya. Sehingga kemudian memang Pondok Pesantren Al-Hadid selain terkenal sebagai bengkel akidah, juga terkenal dengan pondok mu'alaf begitu. Ya, sehingga kemudian Maulid tahun ini tidak berlebihan, memang kita pengen mempersembahkan yang terbaik dari kami mu'alaf untuk baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pertama saya ketemu satu mu'alaf yang memang sengaja nggak saya undang, ya. Orangnya sih kalau Putri kenal itu, ya, Pak Kris, ya, Pak Kris babinnya Pak Bandi itu, ya. Dia udah lama nggak muncul, tonton muncul kesini minta air jam-jam sama saya. Kemudian ngobrol-ngobrol, saya cuma iseng-iseng tanya, sampean kan pernah jadi mu'alaf tau dulu? Iya Bi, ya. Ini kan sesok Maulid. Terus coba komenlah dikit aja. Gimana sih perasaanmu sebagai mu'alaf kalau denger Maulid Nabi? Ya. Dia cuma komentar begini, ya. Saya nggak mau lagi disebut mu'alaf. Walaupun nama saya tulisannya Kris, ya. Kalau dikasih tulisannya Kris itu diceletukin sama si Mario, kalau ditambahin T itu jadi Yesus itu. Kan tulisnya Kris gitu, C-H-I-R-S ya toh Pak Bandi ya. Kasih nama T belakangnya, dikasih huruf T jadi Christ gitu ya. Yesus Kristus dibicarain sama si Mario. Dia bilang karena saya kalau masih di labeli mu'alaf terus malu. Lah mu'alaf ki miskin, mu'alaf ki susah, mu'alaf ki lemah. Ya kan kemana-mana ya cuma mengharapkan bantuan ya, pengasihan orang, ditolongi dan sebagainya. Lah kapan saya mau jadi Islam sing apik? Nah itu. Jadi ungkapan itu saya suka ya, terkesan ya. Oh iya ya, andai kata semua mu'alaf itu punya perasaan malu. Karena mu'alaf itu kan definisinya ketika dia tertarik mau jadi Islam, ya kan? Orang yang dilembutkan hatinya untuk menerima hidayah Allah. Itulah definisi mu'alaf. Tapi ketika dia sudah syahadat, dia sudah bukan mu'alaf lagi, dia sudah jadi Islam, kan begitu. Nah, cuma kebanyakan sekarang banyak orang yang keenakan jadi mu'alaf. Udah 5 tahun masih disebut mu'alaf, 10 tahun ya nggak bisa sholat, baca Al-Quran juga masih belum bisa. Belum bisa kenapa? Bukan karena bodoh, karena nggak mau, karena males belajar, kan begitu. Mungkin Pak Jumadi, Pak Suradel lu pengalaman bina mu'alaf sama Al-Hadid kayak tahun piro Pak? Kita nanganin masalah mu'alaf nih 2000 lagi enggak, kalau yang 2018 nih sama Al-Hadid ya, yang ada mu'alaf bermasalah itu. Jadi ya memang gitu problematikanya. Kalau ditanya yang mu'alaf yang kita bina itu sedikit persentasenya betul-betul sadar jadi Islam yang baik. Yang baik itu maksudnya begini, belajarnya bagus ya kan, perkembangan Islamnya bisa diukur ya toh. Dulu belum bisa baca Al-Quran, sekarang udah bisa. Perkara masalah bagus tidak belakangan, yang penting bisa baca Quran ya. Jangan baca Latinnya, ngapusi lancar, jebule baca Latin kan gitu ya, ngapusi jenengnya gitu ya. Kemudian sholat bacaannya hafal dari iftitah ya kan sampai tahiyat akhir, kan begitu. Itu paling tidak seperti itu. Ramadan kelihatan puasanya,
Gitu, jangan apa di depan orang puasa, di belakang masih, nah kan begitu. Jadi itu perkembangan mu'alaf yang bisa diukur tuh seperti itu. Ya, walaupun itu tadi tidak perlu yang pinter-pinter, yang penting standar lah. Standar bisa apa? Baiknya seorang muslim itu seperti apa. Nah, kemudian itu tadi jangan terbiasa apa namanya itu selalu menjual label mu'alafnya, karena definisi mu'alaf ini mesti ya wajib disantuni terus. Jadi bertahun-tahun disantuni terus gitu ya. Kapan mau gantian tangannya di atas ya, jangan tangan di bawah terus, kan kata Nabi al yadul ulya khairu minal yadis sufla kan gitu, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi Pak Kris ngomong begitu tuh saya langsung oh iya ini harus jadi model mu'alaf ya di era 5.0 ini ya. Jadi mu'alaf itu ketika syahadat selesai, selanjutnya ke sini tidak boleh disebut mu'alaf lagi, harus kuat ya, harus mandiri ya, harus jadi Islam yang baik. Nah itu seperti itu. Itu kejutan pertama dari Allah. Saya nggak nyangka seorang Pak Kris ya bisa keluar kata-kata yang cukup berkesan buat saya. Yang kedua ya, tahu-tahu Allah ngirimin ini si Mario. Coba sini duduk sini samping Mario ini. Mana? Sama Wahyu mungkin sebelah kiri Abi. Sebelah kanan Abi ya, bukan sebelah kanan Bapak. Nanti kamu masuk surga duluan, mati nanti. Ini. Kan kalau di agama lama dia kan gitu, dia anak-anak Tuhan ini ya, mau duduk di samping kanan Bapak ini ya. Ya sini boleh. Nah, sini di atas sini, dan di bawah, duduk. Ini bukan adik saya Bu, ya. Podo gendutnya yang beda. Bedanya ini apa? Kebanyakan duduk di bawah pohon jambu. Ya, jadi apa? Kena apa? Kembang jambu rambutnya. Ya, jadi tahu-tahu ini muncul. Enggak saya undang. Ya, dia cuma katanya tahu dari Al Hadid itu dari IG. Ya. Apa namanya Instagram. Kemudian inbox lama nggak dibaca. Oh, saya nggak pernah pakai IG. Yang pakai IG itu yang ngurus IG-nya Mas Winardi itu ya. Kalau saya kan ngertinya WA kan. Akhirnya dibalas sama Mas Win, dikasih nomor WA saya, dia WA ke saya. Saya WA balas WA-nya. Kemudian qadarullah dia datang ya. Dia datang cerita ya panjang lebar bla 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 bla, saya nggak terlalu nanggepin lah, biasa. Pokoknya kalau mu'alaf pertama datang itu ceritanya wis iso ketebak rata-rata wis ngono gitu ya. Pak Nur ngerti apal itu ya. Pak Jumadi sudah bisa apal gitu ya. Ya udah pulang dia. Saya cuma dalam hati kalau dia balik lagi, ki tondo-tondo mu'alaf sing bener gitu ya, dia bilang gitu ya. Tapi kalau nggak balik lagi sebablas sudah. Ternyata balik lagi ya berapa hari kemudian. Balik lagi, bahkan dia bilang saya mau tinggal sini aja deh, mau nyantri boleh nggak? Boleh silakan. Al Hadid itu tidak pernah menerima orang, tidak pernah ngusir orang, itu rumusnya. Yang datang ke sini dia datang sendiri, nggak pernah saya undang gitu ya. Dia keluar dari sini, dia keluar sendiri, nggak pernah saya usir, itu di Al Hadid Pak Bu ya. Jadi silakan bebas ya. Alhamdulillah dia akhirnya menetapkan di sini. Kemudian dia cerita ya. Dia ini dulu musisi gereja. Pinter nyanyi bla bla, kasih video-videonya sama saya sebagai bukti untuk meyakinkan saya. Oke, saya ambil gitar, ya kan? Saya kasih, coba kamu nyanyi. Nyanyi, oh benar berarti. Ya, pinter main gitar. Nah, terus kemudian ini santai ya Bu, nggak apa-apa ya. Sampai cerita aja. Biasanya kalau ngaji kan sepaneng ya. Ini ya, santai aja. Nah, kemudian apa namanya? Terbukti dia bisa main musik, saya kasih challenge. Saya kasih apa challenge itu? Tantangan ya. Mario, saya itu udah lama kepengen bikin lagu ya yang mengekspresikan kecintaan saya pada Nabi Muhammad SAW. Ini ada liriknya, ini urung-urung musiknya. Ya. Jadi saya kasih tahu, saya udah bikin apa? Liriknya, tapi saya belum nemuin nadane. Ya, saya juga sering apa namanya masih suka bikin lagu-lagu Bapak Ibu ya. Maaf, ini kan saya ini lahir besar di gereja, ya. Sehingga yang namanya musik itu nggak bisa hilang dalam diri saya. Karena dulu di Kristen itu yang namanya musik itu adalah worship. Worship itu apa? Penyembahan. Bagian dari ritual ibadah. Jadi nggak bisa walaupun saya masuk pesantren puluhan tahun, saya jadi kiai, saya jadi ustadz, itu nggak bisa hilang. Kenapa? Saya ini kiai yang lahirnya bukan Islam, ya. Beda sama Pak Kiai Hasan. Ya, begitu lahir sudah Islam kan gitu ya. Sehingga nggak bisa dia main musik ya, bisanya keplok-keplok kan gitu.
Itu pun pinter selawatan gitu ya. Nah, jadi kalau saya memang dari lahir udah di gereja, papa saya pendeta, saya dilatih main musik, bahkan saya disuruh terbiasa kalau di gereja ngiringin jemaat nyanyi, saya suruh main gitarnya gitu ya. Nah, jadi itu udah biasa, nggak bisa hilang. Nah, akhirnya sisi musik itu masih ada, cuma saya nggak mau bermusik karena saya memang nggak suka musik. Kenapa? Kadang musik itu melalaikan kita kepada Allah, tapi saya tidak berani mengharamkan gitu ya. Jadi tengah-tengah aja lah, jadi Islam yang enak gitu ya. Nah, singkat ceritanya ini, tolong kamu bikinin musiknya. Kalau memang kamu itu bakat jadi musisi. Tak kasih waktu berapa hari? 3 hari ya. 3 hari, cariin musiknya. Tuh ada studio punya Mas Yusef ya. Ada apa namanya salah satu temennya anak saya yang ada studio mini, bikin di sana. Pokoknya 3 hari harus sudah selesai, siap nanti dinyanyikan di depan jamaah. Nah gitu ya. Oke Bi. Nah gitu ya. Jadi ceritanya. Yang kedua, dia cerita sama saya, dia pinter masak katanya. Kalau Yesus dulu mujizatnya tuh bisa ngasih makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti sama 2 ekor ikan. Nah dia cerita, saya pernah ngasih makan 6.000 orang. Ya kan, 6.000 orang. Wah lebih hebat dari Yesus loh gitu ya. Ya. Yesus ngasih makan 5.000 orang sama 2 roti, 2 ikan. Kalau dia ngasih makan 6.000 orang. Oke sekarang nggak usah banyak-banyak lah. Besok yang datang maulid, kamu mau kasih makan apa ini? Saya kasih challenge begitu, saya kasih tantangan kedua. Apa ya? Dia pikir-pikir, wah soto gobios Bi. Soto gobios, iya bisa. Oke ya. Silakan, pokoknya besok menunya makan soto gobios, acara maulid gitu ya. Yang datang berapa Bi? Nggak tahu yang datang berapa, pokoknya kamu masak aja, pokoknya siapin gitu ya. Nah akhirnya alhamdulillah dibantu sama ibu-ibu tim dapur pondok. Hari ini ya tugas berat dia 2, nyiapin makan plus besok nanti lagu nyanyi kan gitu ya. Dan alhamdulillah tadi sudah jadi ya sotonya. Gimana komentarnya? Mesti bilang enak, nggak mungkin bilang enggak. Enak tenanan apa enggak Mbak Yus? Alhamdulillah ya. Jadi apa namanya, mudah-mudahan suka, itu apa namanya challenge buat dia. Nah inilah hari ini persembahan dia buat Maulid Nabi itu masak ya, sama nanti akan menyanyikan lagu spesial buat Maulid ya. Nah yang kedua, memang saya juga memberikan challenge juga sama teman-teman yang lain ya. Nah ini sebelah saya ini apa namanya santri lama sebetulnya ya. Cuma kalau dia kebalikannya. Kalau yang ini apa namanya mu'alaf, baru 2 tahun jadi Islam, nama aslinya Mario Deodatus Fernandes. Nama Islamnya Ahmad Al-Ayubi. Ini nama Islamnya. Nah, kalau ini murtadin. Islam dari lahir yang pernah murtad gitu ya. Murtad masuk Kristen, alhamdulillah masuk Islam lagi ya. Nah, sekarang udah jadi santri, udah lama, sekarang kuliah di UGK ya. Universitas Gunung Kidul, baru semester 1. Nah, kalau dia saya kasih challenge, udahlah kalau buat kamu nggak apa namanya nggak macem-macem, coba persembahan kamu buat Maulid Nabi itu apa? Hafalan apa Quran B gitu ya. Saya kepengen apa namanya tuh banyak menghafal ayat-ayat Al-Quran. Oke, apa yang kamu hafal gitu ya? Ya nanti pokoknya terserah pas di Maulid aja. Oke, ya sudah. Nah, jadi sekarang tugasnya dia coba bacain apa surat di Al-Quran yang dihafal, didengerin semuanya di sini. Penebusan dosa. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan,
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu. Jadi kita doakan biar istiqomah. Karena memang Al-Hadid itu kalah kalau dibanding sama pesantren-pesantren lain. Ya. Kenapa? Karena kita tadi ya, kalau misalnya Darul Quran, Kiai Haris, yo kiai ini memang mumpuni lahirnya jadi kiai, turunannya kiai kan gitu ya. Kalau di Al-Hadid ya apa namanya kiainya dulunya kafir kan gitu. Ya, ini alhamdulillah sekarang jadi muslim kan gitu. Jadi dan kebanyakan di sini semuanya itu beda. Kalau di tempat lain itu masuk pondok itu dites dulu harus bisa baca Al-Quran ya, usapi ininya apa nama itu Islamnya. Kalau di sini ya model-model begini ya, tahu-tahu ucuk-ucuk datang ya kan. Dan mu'alaf itu kebanyakan datang rata-rata semua pasti membawa masalah. Coba deh, jenengan kenal mu'alaf ya toh? Pertama kali ketemu mesti yang diceritakan adalah masalah. Paling enggak masalah pertama adalah dibuang dari keluarga. Nah kalau udah dibuang dari keluarga masalahnya mesti banyak itu. Masalah ekonomi, enggak badan ya. Masalah hutang, piutang ya toh, masalah surat, menyurat, ya kan, masalah macam-macam masalah. Nah, bayangkan kalau di Al-Hadid banyak mu'alaf di sini, berarti banyak masalah yang diselesaikan. Ngaji itu belakangan. Kenapa? Karena yang dibutuhkan pertama kali selesai dulu nih masalah satu-satu nih, kan gitu ya. Yang kedua, ya, yang ada di sini itu kebanyakan justru buangan dari pondok-pondok lain, panti-panti asuhan lain, yang mereka sudah angkat tangan karena nuakalnya minta ampun, ya toh, kemudian mau dikeluarin, ingat Al-Hadid, ya, pesan saya sama para kiai, para yang punya panti-panti asuhan begitu, kalau jenengan punya santri, napa punya anak asuh, yang nakalnya minta ampun, tolong kalau mau dikeluarin hubungin saya. Kenapa? Kalau anak nakal itu dikeluarin, pulang ke rumah kira-kira tambah nakal apa tambah baik? Wah ya tambah nakal. Terus siapa yang mau ngopeni? Pondoknya angkat tangan, kiainya angkat tangan, pengasuhnya angkat tangan dikeluarin. Yang mau ngurusin siapa? Kan begitu. Nah yang mau ngurusin Al-Hadid. Kenapa? Karena kami masih mau mengulurkan tangan khusus buat anak-anak yang super nakal. Apa mesti berhasil kalau di Al-Hadid? Ya enggak juga, sama jaminannya enggak ada. Paling tidak kami punya itikat baik kan gitu ya. Yang lain sudah nyerah, kami belum nyerah, paling enggak minimal begitu. Nah yang seperti itu yang diurusin di sini. Anak-anak apa namanya itu yang tidak jelas asal usulnya. Ya toh, anak-anak yang sudah dianggap keluarganya aja udah nggak mau ngurus. Masyarakat apalagi nanti paling cuma dibully kan gitu ya. Nah ini siapa yang mau ngurus? Ya Al-Hadid. Ya. Makanya di sini alhamdulillah walaupun apa namanya tidak besar, tetapi orang yang ada di sini adalah orang yang jelas membutuhkan. Nggak mungkin nyampe Al-Hadid kalau masih ada yang ngopeni. Begitu aja rumusnya. Kalau masih ada yang ngopeni mesti milihnya tuh kalau di Ponjong itu Baitul Quran. Oh Pak, Ibu protes apa Isna? Bukan. Ya sekarang udah banyak yang ngopeni. Dulu waktu pertama kali ya Bu Lasria. Kan gitu, waktu masih masalahnya masih gede, ayo kan gitu. Ini alhamdulillah sekarang sudah
Selesai. Yang saya maksud itu yang datang pertama. Kalau sekarang udah selesai semua masalahnya. Ini ya Wahyu ini apa namanya ibunya tidak jelas kemana. Bapaknya meninggal ya, meninggal ya. Omnya, keluarganya juga keberatan ngurus dia. Ya di sini, gitu ya. Jadi kebanyakan pokoknya yang kalau masih banyak yang mau ngurusin rata-rata milih tuh di Ponjong ada Baitul Quran yang bagus ya, toh di Wonosari ada Kiai Haris yang bagus ya, di sini ada Al Hikmah sama An-Nur, itu pilihannya. Kalau udah nyampe Al Hadid itu udah betul-betul yang ya memang tidak ada yang ngurus ya. Yang ngurus ya alhamdulillah Gusti Allah di pondok ini kan begitu. Disinilah tempat kami untuk bisa apa namanya menemukan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya Bu ya. Nah seperti Mario ini ya kan. Nah, ini kayak haji sebatang kara, ya. Bapak ibunya udah nggak mau ngurus ya kan, diusir bahkan dikatakan kalau papa ketemu kamu di jalan bangkekmu sekalipun, ya kan, tetap nggak mau ngakuin, walaupun udah mati ketemu di jalan ya. Ini bangke anakmu nih, kata bapaknya, aku nggak mau ngurus, itu bukan anakku. Ya di sini makanya di sini yang mau ngurus tuh di sini, ya. Nah di sinilah tempat dia berkarya, berprestasi ya, bukan apa namanya, peciku miring dong. Oh nggak ada yang bilang ini tadi ya. Ya ini untung ada yang ngingetin ya. Masuk YouTube mana ya tuh ya. Oke ya. Jadi itu ya ibu-ibu ya, bapak-bapak. Sehingga alhamdulillah, tapi bakat-bakat mereka tuh nggak disangka-sangka. Contoh misalnya Oki, mana Oki sini? Hah? Panggil sini. Oki ini anak yatim piatu. Yatim piatu ya. Nggak ada yang ngurus keluarganya. Coba kalau model kayak gini, ada pesantren yang ngurus nggak? Mau ngurus begini nggak? Ibu lihat nih, ya. Di tempat lain, pondok lain ada nggak yang mau ngurus yang kayak gini? Mangannya kira-kira Siti apa oke? Wah, sini oke. Duduk. Nah, mukanya tua, tapi kelakuannya bocah. Ada pondok lain mau ngurus begini? Ya silakan kalau ada. Kenapa nyampe sini? Karena tidak ada yang mau nerima dia, yang mau urus dia. Itulah di Al-Hadid. Jadi insya Allah ibu-ibu, bapak-bapak ini donatur-donatur yang nyumbang ke Al-Hadid, insya Allah nggak akan sia-sia. Kenapa? Karena yang nyampe di sini memang orang-orang yang sudah dipilih sama Allah untuk diurusin sama kami. Ya, Oki ini 2 bersaudara, kakaknya sudah menikah, punya keluarga, laki-laki kakaknya. Ya nggak mungkin dong istrinya mau ditumpangin apa? Begini ya toh, ya keberatan loh, kalau apa namanya cuma ipar kok kan gitu kan. Tapi subhanallah dia, ibu-ibu, bapak-bapak, tanpa saya minta, tanpa saya nyuruh, subhanallah hafal 10 juz coba. Orang percaya silakan jenengan cek sendiri. 10 juz loh, jenengan murojaah sendiri sama dia. Hafal 10 juz. Ya. Suruh ngapalin apa, pokoknya berbau Arab-Araban lebih cepat dia daripada jenengan, dijamin. Oke, ya. Apa? Ya. Jadi itu, ini kelebihan si Oki ya. Dengan cara dia, tapi dia mampu menghafal Al-Qur'an sebanyak 10 juz. Nah, jadi itu hadiah dari Allah. Walaupun dia profilnya seperti ini, anak autis ya. Masih ada lagi stoknya tuh, nggak usah saya keluarin gitu ya. Pusing nanti jenengan itu ya. Sing edan ya ono. Al-Hadid bukan rumah sakit jiwa, tapi kenapa kau ngurusi yang gila? Ya. Enggak semua, enggak di sini bukan penampungan orang gila, hanya yang khusus saja ya. Yang kita lihat ya Allah, bapak ibunya orang miskin, orang susah, nggak mungkin masuk mana itu rumah sakit jiwa mana? Nah, bayar nggak tuh kalau masuk rumah sakit jiwa? Nah, ya kan, saya nggak sanggup lagi, nggak mampu lagi. Kalau dibiarin di masyarakat, kasihan bapak ibunya masih punya hati nurani, minta-minta tolong datang ke sini nangis-nangis sama saya di depan saya. Minta tolong Pak Ustadz diopeni. Terus saya bilang enggak, mohon maaf di sini bukan tempatnya uang edan gitu, nggak bisa. Saya yakin, makanya Al-Hadid nggak pernah ada papan nama toh Bu. Ya, kenapa? Saya yakin orang yang nyampe ke sini biar Allah yang tuntun. Kalau sudah Allah yang nuntun, maka saya tidak berhak untuk menolak. Saya terima. Ning delala ya alhamdulillah nggak semua uang edan ditaruh di sini. Kenapa ya? Buktinya cuma satu itu, satu-satunya uang edan yang dititip di Al-Hadid. Ya. Kenapa? Berarti memang itu pilihan dari Allah. Kalau Al-Hadid tempatnya wong edan mesti banyak yang
Wah, orang gila di jalan nyari banyak apa dikit Bu? Ya banyak. Kemarin Pak Puji baru nabrak wong edan gitu ya. Ya balik bandi ya. Jadi itu. Nah makanya alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kayak Wahyu lah kok ternyata alhamdulillah suarane ya apik lumayan gitu. Kemudian apa namanya ya hafal surat. Ini Ar-Rahman saya lagi ngeh. Kemarin perasaan apalnya Al-Muluk, Al-Waqiah, kan apa mana? Al-Kahfi. Ya. Lah kok saya ini malah nambah, saya pikir mau baca yang biasa itu, ternyata lain lagi, tambah lagi Ar-Rahman, walaupun baru sampai 16 ayat ya. Ini lumayan alhamdulillah kan, pelan-pelan ada kemajuan. Nah itu Bapak Ibu ya. Jadi apa namanya? Terkadang di Al-Hadid itu kita bukan rumah tahfiz kayak yang tadi yang Ahwat yang baca Quran tadi, itu Sekar itu ternyata hafal 7 juz ternyata. Padahal di sini bukan tempat khusus, bukan pesantren hafiz Quran, ya seperti di Ponjong yang Baitul Quran kan memang khusus ngapalin Quran, ya wajar nek apa namanya santri ini hafal Quran. Nah di Al-Hadid kok bisa hafal 7 juz, ini bisa hafal 10 juz. Iki ya alhamdulillah surat-surat kira-kira nek dicarane juz bisa hafal piro? 2 juz tuh, lumayan alhamdulillah, ya kan? 2 juz pelan-pelan suwe-suwe lulus kuliah 4 tahun insya Allah 30 juz, Masya Allah ya. Jadi itu hadiah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala buat kami ya. Nah jadi itu ya Bapak Ibu ya, makanya mudah-mudahan minta doanya saja ya. Makanya acara ini saya sengaja memang tidak ngundang banyak-banyak seperti kemarin 17-an itu ya, berapa tuh mungkin karena wong sewu gitu ya. Tas 17 Agustus kemarin Bu, kita bikin acara upacara di sini juga. Sekaligus ada baksos dari Tawangmangu ya, bakso sayur. Ya rame, karena memang acara ini spesial. Oke, ini yang spesial dari Mas Mario belum ditampilin, mungkin ditampilin dulu. Yang khusus yang lagu persembahan untuk Maulid Nabi. Monggo, silakan. Ya, kita dengerin ya Bu ya. Monggo, silakan. Ini lagu khusus untuk Maulid Nabi hari ini. Liriknya dari saya, musiknya mereka yang si Mario yang menciptakan ya. Kita dengerin ya Bapak Ibu ya. Seperti apa lagunya gitu ya. Silakan, ayo. Ayo, harus ini nih, tampil maksimal. Siapa tahu nanti ada yang punya kenalan sama dapur rekaman. Nah, ini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini benar-benar challenge yang luar biasa dari Abi, apalagi ini lagu menunjukkan kecintaan tentunya semua umat muslim kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Semoga mungkin lewat lagu ini walaupun belum sempurna ya Bapak Ibu sekalian, tapi saya coba bawakan semaksimal mungkin. Jadi mohon maaf kalau nantinya ada kekurangan. Duhai kekasih Allah, wahai utusan yang mulia, rahmat untuk semesta,
teladan bagi umatnya. Karena kau kami dimuliakan, karena kau kami diridhoi. Berkat perjuangan dan pengorbanan, jadilah kami khairul ummah. Ingin rasanya kami memelukmu, ingin rasanya kami bertemu dirimu, namun dosa kami menghalangi. Berharap dosa kami diampuni. Wahai Rasulullah, kekasih Allah, kami nantikan syafaatmu nanti di sana. Kami harapkan pertolonganmu, kami dambakan bertemu denganmu. Wow, 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 wow. Ingin rasanya kami memelukmu, ingin rasanya kami bertemu dirimu, namun dosa kami menghalangi. Berharap dosa kami diampuni. Wow, wow, wow. Wow, wow. Wahai Rasulullah, kekasih Allah, kami nantikan syafaatmu nanti di sana. Kami harapkan pertolonganmu, kami dambakan terima kasih. Kira-kira seperti Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Jadi itu liriknya ya Bu, dan kemudian sudah dikasih musik sama Mas Mario, dan alhamdulillah itulah persembahan lagu khusus ya dari mu'alaf ya untuk baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Sekali lagi tadi walaupun belum sempurna karena memang baru 3 hari, masih diolah lagi biar nanti sampai jadi lagu yang bagus. Okay. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, begini, kira-kira menurut jenengan apa sih bedanya cintanya mu'alaf pada Nabi sama cintanya Bapak Ibu yang Islam dari lahir pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kira-kira ada nggak bedanya kira-kira? Ada pasti ya. Wong apa sama-sama Islam dari lahir aja ya beda kan gitu. Apalagi kalau yang Islam biasa gitu. Ketok toh Pak? Kerasa toh? Alhamdulillah ya. Ya itulah bedanya. Jadi kami cuma mau menampilkan itu saja. Kalau Bapak Ibu ternyata bisa menilai bagaimana perbedaan kecintaan kami ya yang dari kalangan mu'alaf ini pada baginda Nabi Muhammad sallallahu ya toh, ya seperti inilah gitu ya. Dan ini belum belum seberapa. Beberapa hari yang lalu saya ngonten seperti ini, ngobrol tentang Maulid Nabi. Saya kumpulkan beberapa ya mu'alaf-mu'alaf yang muda-muda itu. Termasuk salah satunya anak saya yang gede itu ya, Hadid itu ya. Ya, dia bilang sebetulnya para mu'alaf-mu'alaf yang muda ini memiliki keresahan yang mendalam masalah kondisi umat. Ya. Sampai-sampai mereka bilang kalau Nabi Muhammad itu hidup saat ini, masih hidup, melihat kondisi umat saat ini, ya, itu kira-kira menangis atau tersenyum bahagia? Menangis ya pasti ya. Kenapa menangis?
Ya. Yang paling kelihatan di antara kita sekarang ini adalah yang namanya kebencian, kedengkian, perpecahan di kalangan internal umat Islam itu sudah luar biasa. Nggih boten? Padahal Nabi Muhammad selama hidup itu selalu memberikan contoh yang namanya bagaimana jadi orang Islam itu harus saling kasih sayang. Nggih boten? Sampai Nabi pernah bilang begini dalam hadis. Ini hadis terkenal, saya yakin Bapak Ibu tahu, bahkan mungkin ada yang hafal. Masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasalil jasadil wahid. Perumpamaan orang beriman itu satu sama lain kita ini, ya, dalam hal kasih sayang, cinta mencintai, silaturahim hubungan di antara kita. Kamasalil jasadil wahid, ibarat satu tubuh yang sama. Ya toh? Idza staka'udun tada'alahu bisahari wal hum. Kalau ada satu anggota tubuh yang sakit, yang lain ikut merasakan sakit. Sampai sering diumpamakan sama para kiai. Nek ibu bapak sakit gigi, mesti kepalanya ikutan sakit, meripate ikut sakit, ya. Bahkan kadang-kadang tidak sedikit pikirannya ya melu sakit. Dengerin tetangganya nyanyi aja yang tadinya kalau nggak sakit gigi nggak jadi masalah. Mergo sakit gigi, tetangganya nyetel musik kenceng-kenceng jadi ribut. Nggih boten? Itu umpama kita. Tapi yang terjadi sekarang apa? Kasih sayang di tengah-tengah kita itu sudah terkikis. Ya toh? Hubungan cinta mencintai di antara kita itu sudah mulai hilang. Silaturahim di antara kita ini sudah mulai regang. Nggih boten? Ya, yang ada sekarang itu saling membanggakan amalnya masing-masing. Ya. Sampai kemarin ada diskusi, saya kan tiap habis subuh, dulu tahajud, saya ganti subuh aja karena kadang-kadang kalau tahajud itu dikirim tahajud ya percuma dibacanya nanti siang gitu kan. Jadi siang wae sisan gitu. Saya sering ngirim nasihat subuh, gitu. Mungkin Bapak Ibu ada yang sering dapat. Nah, itu kadang-kadang nasihat subuh itu dari pengalaman. Jadi sebelumnya ada pernah diskusi di grup, saya coba lempar isu. Kenapa umat Islam itu berpecah belah? Ada yang jawab rata-rata kebanyakan karena umat Islam tidak berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Oke, ini jawaban umum. Pasti semua orang bilang benar, benar nggak? Ya benar. Penyebab kita berpecah belah itu karena tidak berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Cuma sekarang maknai berbeda. Mohon maaf, kelompok A merasa saya sudah yang paling berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Sementara kemudian ketika ketemu kelompok B yang berbeda amalannya, cara pandangnya, pendapatnya, ini menganggap kayak yang ini tidak berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, maka pendapatnya beda sama saya. Harusnya dia ikut pendapat saya, karena saya ini kelompok yang sudah berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Ya yang sini juga sama. Yang sini merasa saya kelompok yang sudah berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Merasa yang ini beda, dia bilang bahwa ini kelompok tidak berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini baru dua. Bagaimana kelompok kita banyak apa sedikit? Lah kalau banyak semuanya begitu jadinya apa? Ribut. Nggih boten? Nah, makanya Nabi ketika menjelang wafat itu pernah ditanya, "Ya Rasulullah, apa sih yang kau khawatirkan?" Kan malaikat Jibril itu, malaikat Israel itu mau nyabut nyawa Nabi itu takut. Bayangkan kalau nyabut nyawa Yusuf Ismail gampang, kesempatan ki, guys, waktunya mati kayak kan ini, cabut, tarik, gemes gitu ya. Tapi nyabut nyawa Nabi Muhammad Israel nggak berani, bolak-balik. Nah, Nabi sudah siap belum? Belum, balik lagi udah siap belum. Sampai begitu kenapa? Saking dihormatinya sosok Nabi Muhammad, malaikat aja nggak berani segen ya. Tapi karena sudah waktunya kata Allah, cabut wahai Israel, ya memang harus ngikuti perintah Allah. Akhirnya malaikat Israel balik lagi, ya Rasulullah memang sudah waktunya engkau diwafatkan. Memangnya apa sih yang kau khawatirkan? Tahu nggak jawabannya Nabi apa Bapak Ibu? Bukan aku masake lu bojoku si Aisyah yang paling ayu gitu. Kok nek aku mati piye uripe?
Aku ora tega karo anakku Fatimah ki lho sing paling ayu kan gitu ya. Kone aku mati piye nasibe Fatimah, bukan. Yang menjadi kekhawatiran Rasulullah apa? Sepeninggalku nanti wahai Israel, yang aku khawatirkan itu aku nggak khawatir umatku itu melakukan syirik kepada Allah. Yang aku khawatirkan besok itu umatku itu ya semua berlomba-lomba dalam urusan dunia, ya toh, sehingga dia lalai, berpecah belah, kemudian saling membunuh. Itu yang dikhawatirkan Nabi. Dan sekarang yang dikhawatirkan itu terjadi tidak? Terjadi. Nabi mau mati, mau meninggal, mau meninggal saja tuh masih yang dikhawatirkan itu. Ini bagaimana kalau aku meninggal nanti, nasib umatku nih piye, kan gitu ya. Dan yang dikhawatirkan Nabi itu nih urusan dunia ini. Umatku ini paling lemah kalau udah berhadapan sama urusan dunia. Kalau udah urusan dunia nanti urusannya pecah belah, pecah belah, rebutan jabatan, rebutan apa nama itu kalau sekarang lagi tren tambang. Ya, nanti akhirnya berpecah belah. Kalau udah berpecah belah akhirnya saling ya bunuh membunuh definisinya bukan cuma ya paten-patenan fisik tetapi saling fitnah. Fitnah itu kan katanya lebih kejam dari pembunuhan, ya toh. Saling mengolok, saling jatuh menjatuhkan, saling hakim menghakimi, itu yang terjadi sekarang. Ya. Dan ini sudah terjadi. Nah makanya Bapak Ibu rahimakumullah, itu yang menjadi pemikiran kami para mu'alaf itu. Sampai segitunya ya Nabi itu khawatir pada umatnya. Makanya dalam postingan nasihat subuh tuh saya selalu beberapa ini terakhir komentar tentang perpecahan umat, kebencian, kedengkian. Kenapa? Ya itu tadi. Nabi itu sampai mohon maaf. Nabi itu sampai ngajarin yang masalah yang sepele banget. Apa sepele banget? Ngucapin salam. Ya toh? Salam ini kan sepele. Semua orang beragama pasti punya salam yang berbeda. Beda, nggih boten? Orang Kristen apa? Selamat pagi, ya kan? Kemudian salam sejahtera. Orang Hindu Om Swastiastu. Orang Buddha apa namanya? Namo Buddhaya, salam kebajikan, ya toh? Kemudian apa Katolik rahayu, ya kan? Orang yang apa Tionghoa yang Konghucu ya punya salam, semua punya salam. Tapi cuma salamnya umat Islam yang berbeda dari yang lain. Bedanya apa? Bukan assalamualaikum, ya bukan. Podoain assalamualaikum bahasa Arab kan gitu ya. Bahasa Indonesia ya salam sejahtera ya mirip-mirip assalamualaikum kan gitu. Artinya bukan. Kenapa? Kalau kata Nabi ya, kalau kamu ucapkan salam itu satu sama lain itu bisa menumbuhkan apa? Bukan doa, Pak. Nah, kasih sayang. Ya kan? Maukah kamu, kata Rasulullah, aku tunjukkan satu amalan yang sepele, remeh temeh, kecil, tapi itu bisa menumbuhkan cinta di antara kalian. Apa itu? Afsus salama bainahum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Itu yang kecil saja sampai Nabi itu perhatikan kenapa nggak kepengen umatnya itu saling jatuh dalam kebencian dan kedengkian satu sama lain. Lopo loro. Kenapa ada loro? Ada siji, ada loro. Ya, masjidnya ada berapa, Pak? 2. Ya kan? Ada 3 mungkin, ada 4. Tidak sedikit di tempat lain berdirinya masjid itu bukan dilatar belakangi karena kebutuhan jamaah. Kenapa? Beda kelompok, nggih boten, Bu? Ya toh? Wah, aku ki nek Ramadan salatnya 23 rakaat nih. Ya. Nek masjidku celak omaku cuma 11 rakaat, ya kan? Wis gawe masjid meneh sing khusus 23. Nggih mboten? Banyak yang begitu. Wah, tempatnya sana tuh masjidnya kunut nih, aku nggak kunut. Ya. Kalau begitu kita bikin masjid yang khusus nggak kunut. Padahal jamaahnya ya itu juga sama. Nah ini perpecahan seperti itu. Padahal ngapunten mohon maaf lahir batin. Permasalahan kunut nggak kunut, rokaat, ya, yasin, tahlil itu sebetulnya bukan alasan yang pantas untuk dipermasalahkan dan alasan untuk perpecahan bukan. Kenapa? Itu cuma masalah pendapat. Mau kunut boleh nggak kunut ya boleh kan ini. Mau 23 boleh, mau 11 rokaat ya
Boleh. Tapi kenapa itu sekarang jadi masalah itu tadi ya? Karena apa? Karena di antara kita itu sudah tidak lagi tertanam rasa cinta kasih, sayang, ya, silaturahim. Coba kalau misalnya ngapunten, saya misalnya contohlah sama Pak Jumadi berbeda, ya. Tapi misalnya Pak Jumadi nggak kunut, saya kunut. Tapi saya nggak pernah tuh ngomongin sama Pak Jumadi kenapa Pak Jumadi nggak kunut? Ya, Pak Jumadi juga nggak pernah nanya sama saya kenapa kalau subuh di sini kunut. Kalau saya ikut subuhan di tempat Pak Jumadi, ya saya nggak kunut, imamnya nggak kunut. Tapi Pak Jumadi kalau sholat subuh di tempat saya, karena kunut, ya ikut kunut. Ya sudah, selesai itu sebetulnya. Tidak ada masalah. Air liur anjing, najis tidak? Najis menurut Imam Syafi'i. Ya toh? Tapi kalau menurut Imam Hanafi Hambali, najis tidak? Tidak. Ribut. Ya, ibu bapak ke Maroko, banyak yang miara anjing. Nggak apa-apa. Ya, karena air liur nggak masalah. Karena mereka ngikuti pendapat mazhab Imam Hanafi, Imam Hambali, nggak masalah. Memang seperti itu bunyinya. Ya. Tapi anjingnya najis tidak? Sepakat semuanya najis. Ini masalah air liurnya najis tidak? Ini ulama berbeda pendapat. Kenapa air liur? Kenapa anjing itu najis? Ada sejarahnya ceritanya. Dulu konon kabarnya ketika Nabi Adam mau diciptakan, iblis ini sudah dengar gosipnya bahwa akan ada makhluk baru, ciptaan baru sama Allah yang namanya Adam yang akan diciptakan dari tanah. Di mana Adam ini akan lebih mulia daripada iblis. Dulu Azazil namanya, bukan iblis. Dengar begitu panas. Kenapa? Karena dulu dia merasa dia makhluk yang paling baik, yang paling mulia. Dan dengar-dengar kamu besok suruh sujud menyembah Adam. Jadi iblis sudah dengar itu berita itu. Wah, akhirnya ya iblis ini katanya kan Adam mau diciptakan dari tanah. Intisari tanah itu dicari sama iblis, kemudian diludahi, ya, kemudian diambil anjing, ya toh, anjing itu diminta untuk menjaga tanah itu, menginjak-injak tanah itu, kemudian disuruhlah, ya, sama iblis, ya, dikasih tahu kuda besok kamu akan jadi tunggangannya manusia. Kuda marah, nggak mau. Kenapa? Karena merasa manusia itu lemah gitu ya. Dia merasa paling kuat. Tapi kuda takut sama anjing, ya, nggak berani mundur. Nah dari situlah makanya terus kenapa anjing itu menjadi najis. Kenapa? Anjing itu menjadi perantara setan yang tanah itu yang sudah diludahi oleh iblis itu tadi. Itu katanya sejarahnya begitu, ya, wallahu alam. Tapi intinya semuanya sepakat bahwa anjing itu najis anjingnya. Tetapi masalah air liurnya berbeda pendapat. Terus apa kita mau ribut cuma masalah kayak gitu? Ya toh? Kalau jenengan pergi ke tanah suci mungkin Butri pernah umroh atau Kak Ius atau siapa di sini yang pernah umroh. Lihat ada orang Arab sholat Allahu Akbar tangannya begini, nggak sedekap. Ya toh? Tangannya nggak sedekap kayak kita, tangannya begini. Ya, dia ada HP bunyi, diambil sama dia, dimatiin sama dia. Taruh lagi. Kalau kita kan bergerak 3 kali batal. Tapi apa terus di sana pada sikut-sikutan, kamu sholat kok ya, gerak-gerak, ya. Kok kamu sholatnya nggak sedekap? Enggak, diem aja semua. Ya semuanya bisa sama, bisa akur, nggak ada yang ribut, ya toh, nggak ada yang rame. Kenapa? Karena tahu di situ kita sedang menghadap ke satu kiblat kita umat Islam, Ka'bah kan gitu ya. Kemudian di Ka'bah itulah yang menjadi simbol pemersatu kita. Kenapa di sana kita bisa menjadi satu, ketika pulang ke Indonesia kita malah ribut masing-masing. Nah ini yang jadi masalah di kita. Ya. Nah itu ya Bapak Ibu ya. Makanya saya membina jamaah santri Kalong seringkali bilang bahwa kita harus berusaha menghilangkan kebencian, kedengkian. Kalau udah ngaji di Al-Hadid, kemudian masih banyak kebencian, kedengkian, ini harus lebih sering datang ke sini. Ya, supaya diapain? Supaya dihilangkan. Kenapa? Karena memang kita di sini selalu fokusnya di situ. Silakan nanti kalau Bapak Ibu sering ngaji ke sini, kita nggak pernah berubah fokus. Fokus kita bagaimana caranya? Ayo jamaah Al-Hadid baik santri maupun santri Kalong, semuanya bisa meminimalisir kebencian, kedengkian dalam hatinya. Supaya apa? Supaya muncul ya kebaikan. Silaturahim di antara kita, silaturahim yang ikhlas lahir
batin, ya toh. Seperti dulu loh, Gunung Kidul dulu saya awal datang, ya toh, Islamnya masih nggak kayak sekarang. Ya, Islamnya masih wah luar biasa, masih terbelakang lah. Tapi guyupnya, rukunnya. Lah sekarang udah makin banyak ya Islam dakwah, Islam masuk, sekarang malah justru malah tambah kelihatan hilang guyup rukunnya. Ya, Badan, ya. Malah justru saling olok-olokan, ya toh. Malah justru saling berpecah satu sama lain, malah tambah banyak benih-benih kebencian, kedengkian dalam hati. Piye to kan ini. Cara gampangnya ini Bapak Ibu. Saya cuma mau ngasih ilustrasi. Kita ini kan Islam ini kan agama kita. Kalau kita menjadi Islam yang sering ngaji ya toh, menjadi Islam yang sering datang ke majelis-majelis, kudune hatinya menjadi lebih tenang enggak? Pikirannya menjadi tambah adem ayem gitu. Lah kalau tambah benci sama orang opo jenenge? Ya toh? Sering datang ke majelis, sering datang pengajian, tapi sama orang lain yang beda sama kita rasanya mangkel gitu. Ya. Ini berarti ada yang salah ngajinya, ya enggak? Justru seharusnya kalau sering ngaji, ya toh, sering datang ke majelis, ya kan? Punya ustadz, ustazah, punya guru, punya murabi, kita menjadi lebih baik sikap kita sama sesama saudara muslim. Ya, Batan? Kalau melihat orang lain ya, tetangga kita yang lapar kita memberi makan, ya kan? Kita lihat tetangga kita yang kesusahan, dengan senang hati kita bantu tetangga kita. Enggak usah beda-bedain siapa, tetangga ya tetangga kan gitu. Kita lihat ada orang lain yang butuh bantuan kita tergerak untuk membantu. Itu harusnya seperti itu. Tidak kemudian semakin sering ngaji, semakin sinis sama orang. Lihat orang jenggotnya panjang, celananya cungklang, lihat orang pakai nikob, pakai cadar, teroris ini. Wah kan ini. Ya toh? Ngelihat orang maulidan panas hati nih. Bid'ah kuwi kan gitu ya. Nah, ya. Ngelihat orang al-kahfian kudune ki yasinan ora al-kahfian. Ini kan contoh benih-benih kebencian kecil-kecil yang muncul di tengah-tengah kita. Sudah biarin aja. Yang penting jebule Islam. Oh, Nabi kita Muhammad SAW itu Nabi kita nih, Nabi Muhammad. Semasa hidup itu tidak pernah mengajarkan kebencian. Kebencian, kedengkian ini kan mulai tumbuh sepeninggal Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Tidak ada figur ya yang menjadi contoh. Dulu Nabi masih hidup, semua apa-apa kembali kepada Nabi. Ya, setelah Nabi wafat, sahabat sendiri berpecah belah. Ya toh? Lah yang tragis kan Ali bin Abi Thalib. Ali itu sahabat Nabi, keponakan ya, orang yang sangat dihormati Nabi, disayangi Nabi. Menjadi khalifah terakhir yang ternyata endingnya ketika mati, meninggal, dia apa? Dibunuh justru. Apa nggak miris? Ya boten. Yang bunuh siapa? Ya sepodo-podo wong Islami. Nah ini yang terjadi di kita. Nah makanya sekarang itu di tengah-tengah kita itu mulai merebak ini. Kebencian, ya, kedengkian, perpecahan. Nah ini harus kita tepis. Ya, harus kita tepis, harus kita pelan-pelan kita mulai dari dalam diri kita. Aku nggak mau ikut-ikutan dalam perpecahan itu aja. Aku nggak mau melu-melu benci wong. Ya. Aku maunya sama-sama Islam, kita saling sayang menyayangi, kan begitu. Sama-sama Islamnya kita saling tolong menolong. Kalau ada tetanggaku yang misalnya berbuat salah sama saya maafkan, walaupun dia belum minta maaf. Kalau aku dengar jeleknya orang, ya sudah aku bantu doain, mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya. Bukan terus dengar jeleknya orang malah diceritain ke orang lain, ya. Malah tambah jadi, malah kita ikut menjadi orang yang menjelek-jelekan saudara kita. Kan kita disuruh apa? Menutupi aib saudara muslim kita. Misalnya ada tetangga kita ya, wonge Islamnya apik, Pak Haji misalnya ya, tapi kok nggak sholat. Terus apa kita ikut-ikut cerita? Pak Haji kayak udah haji 2 kali umroh berkali-kali kok orang gelem sholat toh ini ya. Nah ini ya, justru harusnya kita apa? Kita nasihati ya, bukan terus kita umbar aibnya. Apakah dengan kita menceritakan kejelekan orang lain, orang itu berubah jadi lebih? Ya enggak, malah tambah sengit. Wow, ternyata kamu toh yang ikut-ikut nyebarin
Ya, saya tuh nggak sholat kan gitu. Jadi kan malah jadi masalah nanti gitu ya. Nah, jadi kita minta ampun sama Allah, mintakan ampun, semoga Allah mengampuni dosa saudara kita. Kita nasihati baik sebisa mungkin ya toh. Kalau kita mampu, kalau kita nggak mampu kita cari cara, mungkin lewat saudaranya, lewat siapa yang dia percaya supaya kekurangan saudara kita itu menjadi wasilah hidayah. Ya, bukan kemudian menjadi masalah di tengah-tengah kita. Kalau kita kan sekarang enggak. Lihat ada orang punya masalah, punya salah, pasang status, nyindir. Mau haji 2 kali, orang gelem sholat, tuh pasang status. Yang baca, Pak Hajinya, nyindir aku tuh lagi kan ini ya. Nah, jadi rame jadinya kan ya. Akhirnya hubungan silaturahim putus. Kenapa? Karena merasa tersinggung. Aku pokoknya seumur hidup nggak bakalan mau ngelihat mukanya lagi. Nah, padahal cuma tetangga dempet pagar. Coba kalau udah tetangga dempet pagar saja saling nggak mau silaturahim, ini bencana besar ini. Ya toh? Harusnya namanya tetangga itu saling tolong menolong, kan begitu. Makanya kemarin waktu kapan nasihat subuh saya pernah kasih tantangan. Ayo hari ini ya yang dapat nasihat subuh ini mengagendakan dalam 1 hari ini berbuat baik. Ya kan, atau menolong, membantu saudara tetangganya yang kesusahan. Kalau mungkin kalau ada yang masih ingat kan gitu ya. Jadi hari ini misalnya ada tetangga saya yang miskin, ya sudah saya ada duit sedekah lah, walaupun cuma 10.000, 20.000 kan begitu. Itu udah satu kebaikan. Ya. Nah itu dipraktekin di sini. Saya langsung minta ini yang 3 jenderal wanita saya, Mbak Arin, Mbak Hikmah sama Mbak Puput, kamu baca toh itu, baca, kamu sebar, jangan cuma kamu sebar. Hari ini kamu agendain, kamu cari 1 orang miskin di sekitar pondok yang orang susah, kamu bantu, tuh ada sembako seadanya, kamu kumpulin, kamu plastikin, ada sedekah yang terkumpul berapa terserah, kamu masukin amplop, kamu datengin. Ya, didatengin, videoin bukan mau pamer, bukan. Kita cuma mau kasih tahu bahwa alhamdulillah Al-Hadid kalau dapat bantuan bukan cuma dimakan buat diri sendiri, kita juga berbagi buat tetangga-tetangga yang lebih susah nasibnya dari kita. Bikin video, ya kan? Bikin video, udah jadi videonya di-share sama yang kemarin dapat nasihat subuh. Biar beliau-beliau melihat, ya toh, kita ini bukan orang yang bahasa Jawa jarkoni. Jarkoni apa, Pak? Kan singkatannya. So ngajar orang iso ngelakoni ya itu ya. Ya, jadi kita juga mempraktekkan ya apa yang kita omongin. Akhirnya Mbak Arin ketagihan. Abi gimana kalau jangan cuma Pak Kirno, itu namanya kemarin Pak Kirno yang kita datengin ya. Kasihan orangnya ya. Gimana kalau tambah lagi? Ya silakan monggo. Kalau bisa tiap hari nggak apa-apa. Ya, jangan takut uang kas habis ya bismillah, ntar minta sama Putri lagi, minta sama Kayu. Ya kan gitu ya. Insya Allah kalau ada rezeki selama kita masih jelas yang kita gunakan itu bukan untuk diri sendiri, masih banyak orang yang akan membantu ya. Alhamdulillah angkringan, kita juga punya usaha-usaha Bapak Ibu ya. Jadi kita juga bukan cuma minta donasi. Ada angkringan pondok, alhamdulillah. 1 hari dapat untung 20.000, 30.000 dikumpulin ya toh. Ada bengkel kompresor yang dikelola sama penghuni pondok. Ada Pak Yayasan itu rajin nanem. Sekarang bikin bata ya Pak Yayasan ya. Bikin batako, usaha bikin batako. Kita juga berusaha. Cuma namanya usaha terkadang dari 100% kebutuhan pondok tidak mensupport 100%. Ya paling dari unit-unit amal. Kita juga punya toko baju bekas namanya Libasun. Ya, jadi ibu-ibu kalau punya Putri atau siapa yang punya baju-baju bekas dikumpulin, nanti kita taruh di toko baju kita, atau kalau pengajian kita bazarkan. Ada pendapatannya lumayan buat tambah-tambahan kas pondok. Jadi begitu cara kita. Nah, alhamdulillah dari semua rezeki yang Allah kasih, selain bisa mencukupi buat mereka yang ada di Al-Hadid, juga kita bagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, seperti kemarin acara HNI. Ya, kemarin siapa yang ikut ibu-ibu? Ada? Angkat tangan yang ikut acara HNI. Ya, kemarin kalau salah 22 Lebandi acara HNI gratis apa bayar? Bayar. Siapa yang bayarin? Ya kalau Lebandi sendiri. Ya
Kalau yang dari ini jamaah santri Kalong Pondok siapa yang bayarin acara HNI? Ya pondok toh. Naik bis bayar nggak? Sing bayari pondok. Ya. Ikut acaranya bayar nggak? Yang bayari pondok. Kenapa pondok mau? Karena saya merasa visi misinya HNI, saya tidak bisa ikut bergabung seperti Lek Bandi. Tetapi saya suka sama dakwahnya. Karena dakwah ini mengajak orang hijrah dari produk-produk Cina, ya kan, dari produk-produk yang dipakai untuk menghancurkan saudara kita di Palestina ke produk-produk kita sendiri. Itu yang saya suka. Makanya saya diundang suruh mimpin doa, saya datang. Saya doakan supaya HNI ini berkembang jadi perusahaan yang besar kan gitu ya, mengalahkan apa itu namanya Unilever kan ya. Ya. Kan kalau bisa begitu. Sehingga barangnya bukan cuma dijual di MLM. Kalau MLM kan lebih larang. Nggak betul Bandi. Odol HNI satunya berapa? 20. Pepsodent? Tidak? Hah? Iya ya, enggak yang ukuran ini, itu yang kecil, yang sedang. Berapa Bu? 15, selisih 5.000. Coba kalau HNI besok tambah besar, tambah maju, bisa bikin odol siwak dengan harga yang sama minimal dengan Pepsodent. Kalau sama, kira-kira kita beli nggak yang HNI punya? Beli kan gitu, tanpa perlu harus misalnya jadi member, dibuka apa dijual eceran aja. Kan sementara kelebihan Unilever tuh itu mereka tidak perlu bikin MLM untuk menjual produk mereka. Kenapa? Mereka yakin pasti barangnya laku. Padahal yang beli siapa? Ya kita yang beli. Gimana? Jadi mereka itu lebih pede. Kenapa? Karena kita yang beli. Nah sekarang kita sendiri, kita punya perusahaan, tapi kita nggak pede. Padahal kita yang punya orang kita sendiri. Nah ini makanya saya mendoakan HNI supaya besok berani seperti Cina itu. Ya loh, mereka punya perusahaan, mereka bisa bikin produk, mereka jual, harganya bisa bersaing. Tanpa perlu orang harus input data, ya kan? Tanpa perlu orang harus poin-poinan. Pokoknya toko jual beli seperti biasanya. Tapi karena sekarang belum bisa, ya nggak apa-apa. Alhamdulillah ada HNI. Timbangannya nggak ada yang bersaing. Odol, mana odol yang Islam yang punya? HNI ada. Rinso, ya kan? Yang punya non-muslim punya. Yang Islam mana? HNI punya. Sabun, Lux, Gift, ya. Yang lain yang non-muslim punya. Yang Islam mana? Yang merek Islam? HNI punya. Paling enggak itu dulu kebanggaan kita. Makanya saya mendukung. Nah dukungan saya bilang nggak apa-apa. Yang mau ikut pokoknya monggo meriahkan acara HNI. Biar pondok yang bayarin bismillah. Duitnya dari mana? Wis carry. Sampai sekarang belum saya bayar. Masih utang. Kenapa? Karena semangat giroh untuk membantu mendukung sesama muslim. Nggak betul? Kalau nggak ada giroh membantu sesama muslim, eman-eman loh. Itu nggak sedikit kemarin pondok mengeluarkan duit paling tidak 1,5 juta. 1,5 juta nggak tuku beras kira-kira dapat berapa sak itu? Tapi kenapa Abi tidak khawatir? Karena tahu yang kita dukung ini, insya Allah besok mudah-mudahan jadi perusahaan yang bisa bersaing sama perusahaan Cina-Cina itu. Ya kan? Abi kemudian dikasih kesempatan besok milad HNI kira-kira mau datang nggak? Nek dikasih tiket tak datang, nggak apa-apa. Bismillah. Oh dikasih beneran ya, insya Allah datang loh namanya undangan. Ya. Ini wujud apa? Wujud kepedulian, kecintaan tadi, silaturahim diantara kita. Jadi kita nggak merasa wah moh Al Hadid nggak mau, nggak dukung-dukung kayak begitu, enggak. Kita merasa bangga saudara kita punya prestasi, bukan dianggap sebagai ancaman, bukan dianggap sebagai saingan. Ya nggak apa-apa, Al Hadid semampu kita bisa berdakwah, kita bisa mensupport, bisa mendukung satu sama yang lainnya. Toh perintah Allah juga dalam Al-Quran, ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan, kan begitu. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, jangan kamu tolong menolong dalam keburukan dan berbuat dosa. Orang lain berbuat dosa banyak yang saling tolong menolong tuh yang jual miras tuh. Butri ini ya, hafal itu. Orang jual miras itu tolong menolongnya tinggi ya Bu. Disembunyikan ya kan, diumpet-umpetin biar nggak ketahuan polisi, piye caranya kan begitu. Ya enggak? Itu yang jual yang haram. Lah kita ini kan sesama muslim jelas halalnya ya toh. Jelas cinta kasih yang kita tunjukkan itu berkah dunia
Akhirat juga nggak boleh kalah sama yang menjual yang haram dan dosa kan begitu ya. Baik ya Bapak Ibu sekalian, itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak atas semua perhatian ya, dukungan selama ini untuk dakwah Al-Hadid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, makanya saya selalu cerewet, saya bilang sama jenderal-jenderal perempuan saya itu dan semua pondok dia dan semua pengurus pondok, tahajud, ayo tahajud, jangan pernah lupa tahajud. Pokoknya tahajud doain. Doain semua orang yang udah baik sama kita, yang masih setia ngaji sama kita, semuanya doain biar Allah semua ridoin berkah dunia akhirat. Itu selalu begitu. Kalau kesiangan, ibu bapak bisa tahu sendiri, saya marah itu, saya ya, kemana kamu ya, maunya dibantu orang, doain nggak mau gitu ya, siangan dulu gitu ya. Oh lagi haid, nggak ada alasan walaupun lagi haid tetap tahajud. Kenapa? Yang nggak sholat dibangunin temennya gitu ya. Jadi kamu nggak sholat tapi yang nggak sholat dibangunin biar semuanya tetap terjaga tahajudnya. Nah gitu ya. Jadi itulah di Al-Hadid kita semuanya merasa seperti keluarga sendiri. Makanya santri-santri manggil saya Abi, bukan Ustadz, bukan Kiai. Supaya apa? Di antara kita lebih dekat satu dengan yang lainnya. Mohon maaf lahir batin atas semua kekurangan kesalahan. Kita masih nanti akan mendengarkan tampilan dari Al-Ayyubi Band itu ya, supaya menghibur kita di penghujung acara. Nanti kalau Bapak Ibu mau kundur, saya ucapkan selamat jalan ya, semoga sehat selamat sampai di rumah masing-masing. Jazakumullah khairan katsira wal afu minkum. Saya akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.